Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita semua ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini sangat banyak sekali, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kelonggaran, keislaman, ketetapan iman, anak yang soleh. Itu merupakan nikmat yang sangat banyak sekali, sangat gede. Coba nak yo gede, maka kita wajib mensyukurina. La ing sakartum la azidannakum. Apabila kita mau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar sekali yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu berupa nikmat keislaman dan keimanan. Itu nikmat yang sangat besar sekali ya, harus ditatat. Terus untuk harta, terus untuk pangkat, jabatan, itu juga nikmat sekali. Nikmat yang diberikan Allah, tetapi masih besar lagi berupa nikmat keimanan gitu. Kalau gini ya, kalau kita ini dikasih nikmat berupa sugih, pamane sama sugih, terus dia itu tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti sama itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Itu saja. Teman-temanku semuanya, pemirsa dimanapun berada, kali ini mumpung saya jam kos, terus ada waktu sedikit untuk istirahat setelah jualan. Jualannya itu alhamdulillah laris manis, jualan berupa pistok, modi, risol, dan lain-lain. Nah, maka saya ini mau ngaji bersama, belajar ngaji. Ini ngajinya itu tidak kurofat, ngajinya itu tidak tahayul, tidak cerita-cerita yang diajak-ajakan. Tetapi kalau ada cerita itu berarti ceritanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kayak gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menantuni du'afa. Salah satunya yang dijelaskan di dalam buku terbitan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Ada yang tahu, ini buku Al-Quran Hadis. Dan ini buku Ibnu Katsir. Jadi kalau saya ini menyampaikan ilmu kepada teman-teman, itu menampaikannya sesuai dengan dasarnya, itu pertama. Yang kedua berdasarkan kitabnya. Karena kalau saya ini menampaikan ilmu kepada teman-temanku semana tanpa ada kitab, tanpa ada dasar, maka nanti pertanggungjawabannya ya juga kayak gitu, banyak besar sekali, banyak pertanggungjawaban, banyak pitakon. Sekarang yaitu kita ke materi tentang Quran surat Al-Furqan ayat 67 surat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Walanjina ida angfaku lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dalika qawama.
Ayat ini Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67 ini menjelaskan kepada kita, ya kepada saya sendiri, yaitu untuk tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa barang, bisa baju, dan masih banyak lagi. Karena kenapa? Kalau kita ini boros, yaitu teman setan. Setan itu suka kepada orang-orang yang ngapunten yang suka boros dalam pembelanjaan harta benda. Setan itu malah demen suka kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, puasa. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan puasa, sholat, itu setannya malah tambah gembira, tepuk tangan kayak gini. Malah berhasil setannya itu. Yuk kita ke materi. Dijelaskan ini artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Maksud di tengah-tengah itu ialah tidak terlalu breh-breh, tidak terlalu pelit, tidak terlalu kikir, tidak terlalu kayak gitulah ya. Maksudnya tengah-tengah itu sesuai dengan kebutuhan membelanjakan. Nah, di sini juga ada penjelasannya, yaitu pada ayat ini Quran surat Al-Furqan ayat ke 67 dijelaskan, yaitu apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah moderat. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya, kita ini harus eling-eling sebagian harta yang kita miliki itu juga miliknya orang yang miskin, orang fakir, orang yang tidak mampu. Sebagian harta kita, maka sedekahkanlah, maka infakkanlah. Kalau kita mensedekahkan harta kepada orang yang tidak mampu, menginfakkan harta ke jalan yang benar, yang diridhoi Allah untuk amal jariyah, maka kita ini juga akan mendapatkan pahala. Apalagi ketika mengajak untuk berbuat baik. Kalau mengajak berbuat baik itu gini pahalanya. Kalau orang yang diajak itu mau melaksanakan kebaikan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Kalau tidak mau melaksanakan perintah kebaikan kita, maka ya kita juga mendapatkan pahalanya berupa mengajak itu, tetapi juga tidak mendapatkan pahala berupa ngajaknya karena tidak mau. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Sudah dijelaskan tadi. Kalau bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak. Karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Maksudnya yaitu gini, dhisik didelok kebutuhane rumah tangga, kebutuhane diri sendiri itu sudah tercukupi atau belum. Kalau sudah tercukupi, maka harta yang berlebih itu kita sedekahkan, maka kita infak
kebaikan. Ini saya mengajak diri saya sendiri dan teman-teman loh ya. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita, lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat sekalipun tidak mau dikeluarkan. Ini juga sangat salah, namanya orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Itu merupakan ciri-ciri orang yang pelit, medit, apalagi sebutnya ya kayak gitu ya. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Loh, berarti sudah dijelaskan tadi. Dalam hal ini kita harus bersikap moderat, tidak kikir dan tidak juga boros, namun berada di antara keduanya. Tadi sudah dijelaskan ya di awal tadi. Pada dasarnya, janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita sendiri. Ya maksudnya ki ojo ngempet, lek pengen tuku apa-apa sing bermaslahat, maka ya silahkan beli. Kalau yang mengandung mandorot, maka janganlah kamu beli. Lah lek mengandung mandorot ki manfaatnya apa nang diri kita sendiri. Bahkan kalau orang yang membeli barang yang mengandung mandorot itu enak ngomong ya seperti judi, seperti minum-minuman keras. Itu juga merugikan diri sendiri. Karena menjadi rodok keblinger, karena juga menjadi rodok rusak. Ya, kayak gitu ya, betul itu. Juga merugikan kepada masyarakat. Masyarakat resah dengan adanya orang-orang yang meminum minuman keras, judi, walah resah, ganggu wong sing beribadah. Maka tugas kita ini kalau bisa yaitu ngomongi kepada kebaikan, tapi lek ngomongi ya pas ojo sampai lek ngomongi ojo pas wayah mendem engko ditabuk. Lek ngomongi ki ya pas wayah tenang, adem, ayem. Kuwi omongi yo. Ngapunten nggih basane iki campur aduk ini. Nek pas ora mendem ngono silahkan. Dan jangan saja ngomongi tok, tetapi ya kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah jalan yang benar gitu. Di sini juga di dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa urusan yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah, moderat. Hadis Nabi kayak gitu. Beberapa sifat yang memiliki ibad Al-Rahman pada hamba zat yang maha penyayang memang benar-benar terpuji. Dalam ayat ini, sifat yang dijelaskan adalah dalam membelanjakan dan menafkahkan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Jadi, teman-temanku semuanya, harta yang kita miliki itu sebenarnya pemberian dari Allah lewat perantara manusia atau lewat cara bekerja. Bayi itu punya punya dot susu, itu ya dari Allah. Kalau ngaji kitab Al-Hikam kayak gitu. Tetapi semana itu lewat perantara. Kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa sebenarnya kayak gitu. Yang kei kekuatan, kei kelemahan, sing kei jagangan laris manis,
sing kei subscribe akeh, sing kei view-ne akeh, sing kei diangkat jadi pejabat pangkat desa apa mana direktur kepala itu semua dan lain-lainnya itu hanyalah pemberian dari Allah. Maka kita ini tidak boleh sombong. Lah kita ora iso napa-napa ora dhewe apa-apa kok sombong. Ya salah. Sing sombong ki Gusti Allah. Gitu. Terus kita menuju ke tafsiran. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan walanjina ida angfaku lam yusrifu walam yang ketur. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dijelaskan di sini ya, maksudnya mereka tidak berlaku boros dalam membelanjakan harta mereka. Berarti tafsir Ibnu Katsir ini juga sama dengan tafsir global. Hingga harta itu dipergunakan di atas kebutuhan pokok mereka. Mereka juga tidak berlaku bakil, kikir, pelit terhadap keluarga mereka. Ya pokoknya kesimpulannya yang sudah saya jelaskan tadi, lek wes kebutuhan keluarga itu tercukupi, gek punang kelebihan yang lainnya, maka silahkan kelebihan hartana itu diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Kenapa kok dijelaskan harus mencukupi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu? Karena gini ya gambarannya, kita ini bekerja itu ibadah. Bekerja itu ibadah. Diingat-ingat satu kali lagi, ini sudah ketiga loh ngomong beribadah. Bekerja itu ibadah. Kok bisa ibadah Mas Jama? Bisa, karena dengan bekerja kita bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisa memenuhi peralatan sekolah anak, bisa memenuhi untuk bayar SPP, uang gedung, uang pondok, dan lain-lainnya. Terus yang diberikan hartana itu kepada kepada suami, kepada istri anak, itu kan menjadi senang. Lah senang itu bisa mengantarkan kita ini ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dijelaskan wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Terus ini juga berkaitan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 29. Wala tanja'al yadaka mahlulata ilal unukika wala tabsudha kula basti fataka udah malu mang mahsyura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkan. Nah, karena itu kamu menjadi tertelat dan menyesal. Kayak gitu, teman-temanku semuanya, apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya itu masih belajar berdakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak ngawur ya teman-temanku semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.